Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Ini first meeting ya antara kita. Nama saya Setia Budi Santoso. Di semester ini saya hanya melanjutkan untuk ngampu di kelas kalian mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Endokrin kalian sudah dapat ya? Endokrin itu kaitannya dengan pankreas. Enggak? Kayak ragu-ragu gitu. Nah, di pertemuan ke-9 ini itu kita akan mendiskusikan tentang sistem urinari atau organ-organ yang terlibat dalam memproduksi urin. Harapannya gitu ya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, harapannya teman-teman mampu gitu, satu, mengidentifikasi sebenarnya organ apa saja yang terlibat dalam memproduksi urin gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau sudah mengetahui, sudah mampu mengidentifikasi organ-organ tersebut, maka teman-teman mampu menjelaskan bagaimana peran setiap organ dalam berkolaborasi untuk memproduksi urin tersebut. Nah, terus kenapa materi ini harus diberikan gitu? Jadi gini, sebenarnya bukan gaya-gayaan sih teman-teman mempelajari tentang sistem urinari ini. Kaitannya adalah nanti kalau semester 2 teman-teman dapat materi tentang farmakologi dasar. Nah, farmakologi dasar itu mengkaji tentang bagaimana obat gitu ya, atau bagaimana obat masuk ke dalam tubuh manusia, dan bagaimana obat bereaksi, dan bagaimana tubuh merespon obat tersebut gitu. Nah, salah satu respon tubuh tersebut, kalau obat sudah waktunya untuk berhenti bereaksi, maka obat harus dibuang gitu kan. Nah, bagaimana mekanisme membuang obat tersebut? Nah, kita membutuhkan ini kerja dari organ-organ yang terlibat dalam sistem urinari tersebut. Itu dalam farmakologi dasar. Nah, kalau kita lanjutkan lagi nanti di semester lebih atas, teman-teman di semester 3, semester 4 gitu, ketemu dengan penggunaan obat-obat seperti obat diabetes mellitus, obat hipertensi gitu. Nah, obat-obat itu bekerja dengan memodifikasi organ yang terlibat dalam produksi urin tersebut gitu. Teman-teman dulu pas di SMA sudah pernah pelajarinya ya? Iya dong. Di sini kita hanya beberapa mengulang dan sedikit mendalami saja gitu terkait teknisnya. Oke, ada 4 referensi seenggaknya yang bisa saya share kepada kalian. Sebenarnya sih teman-teman asal punya buku anatomi fisiologi manusia bisa untuk membantu belajar. Hanya 4 ini kenapa saya sajikan. Ini bukunya relatif update. Yang kedua, banyak gambar-gambar yang menarik yang membantu kalian dalam memahami organ-organ tersebut. Nah, terus mesti ada yang tanya toh, kok bukunya bahasa Inggris Pak gitu kan? Karena yang bahasa Indonesia nggak tersedia versi online gitu kan. Yang banyak tersedia versi online itu buku bahasa Inggris gitu. Nah, ada 4 kenapa saya pilihkan ini. Mungkin nanti akan saya splitkan saja untuk sambil belajar mandiri dan penugasan kepada teman-teman. 4 ini ada kelebihannya masing-masing sih. Untuk buku yang ditulis Martin et al. Yang warna hijau itu, bukunya simple, ada banyak gambar yang lebih, atau penjelasannya banyak berupa gambar dibandingkan narasi gitu kan. Nah, kalau yang buku ini Understanding Anatomy Physiology tulisannya Thompson tersebut, itu lebih banyak ke fun fact ya, atau kalian pernah dengar istilah trivial gitu nggak sih? Atau fakta-fakta menarik gitu kan tentang organ tubuh manusia. Nah, itu banyak quote-quote-nya di situ gitu kan. Dan visualisasinya cukup bagus untuk yang itu punya Thompson tersebut.
Terus untuk bukunya yang ini, Introduction to Anatomy Physiology, itu lebih banyak menjelaskan tentang nomenklatur. Jadi nek kalian tanya tentang glomerulus artinya apa sih, nefron artinya apa gitu. Nah di sana banyak penjelasannya. Nah terakhir tulisannya Skilo itu digunakan rata-rata untuk mahasiswa kesehatan. Sampai sini clear? Kenapa saya harus kasih 4 referensi tersebut? Kamu kenapa? Oke. Kita barangkali harus mulai dari, saya semalam udah minta tolong siapa sih yang hubungi saya? Saya. Namanya siapa? Nada. Ya udah, menurut Nada aja deh. Nah, sistem urinari itu fungsinya apa dah? Pakai mic-nya. Atau apa peran sistem urinari dalam tubuh manusia menurut Nada? Untuk mengekskresi. Mengekskresi itu apa? Mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Terima kasih ya Nada ya. Tepuk tangan dong buat teman kalian. Guys, hari ini tanggal berapa sih? Ada yang NIM-nya nomor 22? Ada absen nggak? Ya udah, kalian aku aja deh yang NIM-nya 22 siapa? Ya udah, kamu ya. Enggak Pak, saya 23. Ada yang sudah ngambil absen guys? Nada minta tolong diambilin ya. Ya. Ya sudah, kamu aja, namanya siapa? Aduh. Nama saya Fadilah Sinka. Siapa? Fadilah Sinka. Fadilah Sinka. Sinka. Orang mana kamu? Ya. Orang mana? Orang Magelang. Orang Magelang. Oke. Fadilah Sinka. Jadi melengkapi pernyataan Nada. Iya. Bagaimana peran sistem urinari di dalam tubuh manusia? Kalau Nada tadi menyampaikan bahwa tugasnya adalah membuang zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ada lagi? Sama Pak. Sama itu apa? Ya, membuang zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Oke, berarti apa saja yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh? Urea. Urea, Iya. terus apa lagi ya? Lupa Pak. ya sudah. Makasih ya Fadilah ya. Kamu cowok ganteng, namanya siapa guys? Sebastian Pak. Sebastian, keren ya namanya sih. Sebastian siapa? Dan Sebastian Setiabudi Pak. Sebastian Setiabudi. Oke. Tadi Nada sudah menyampaikan tugas sistem urinari adalah membuang zat-zat tidak dibutuhkan oleh tubuh. Fadila menambahkan ada urea salah satunya. Kamu mau nambahin, menyempurnakan? Amonia. Amonia gitu doang. Ya. Oke, makasih ya Sebastian. Terakhir, namanya siapa? Ari Puji Lestari. Ari Puji Lestari. Ari Puji Lestari. Selain membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, apa tugas sistem urinari? Atau apa manfaatnya wis keberadaan sistem urinari dalam tubuh tersebut? Enggak tahu. Ya apa gitu kan, masa nggak ada bayangan sih. Ayo Ari, ayo bisa yuk, bisa. Gimana? Sama lah. Sama itu apa? Ya udah, tadi si Fadilah menyebutkan ada urea, Sebastian nambahin ada amonia, ada lagi yang udah nggak dibutuhin oleh tubuh. Ada? Kelebihan cairan. Kelebihan cairan. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Ari ya? Oke, makasih Ari. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian guys.
Jadi gini, tugas utama dari sistem urinari itu memang ujungnya adalah memproduksi urin, tapi urin itu hanya hasil akhir saja atau hanya media saja gitu kan. Tugas utama dari sistem urin adalah memastikan bahwa setiap zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh atau tubuh itu sudah tidak memerlukannya, maka dia harus dikeluarkan gitu. Dia harus dibuang gitu kan. Kalau nggak dibuang, maka dia kemungkinan besar akan menjadi toksik gitu. Satu, obat kalau sudah nggak dibutuhkan oleh tubuh, maka dia harus dibuang gitu. Secara umum gitu ya, yang sering atau yang paling banyak dibuang dari tubuh adalah satu, kelebihan air, dua, kelebihan garam. Kemudian ada beberapa zat-zat hasil metabolit seperti obat gitu kan, kemudian vitamin gitu. Nah, ini kira-kira organ yang terlibat dalam sistem urinari. Kamu yang kacamata namanya siapa? Maila, saya boleh minta tolong organ yang terlibat dalam sistem urinari itu apa saja? Ginjal, ureter, kandung kemih, sama uretra. Ginjal, ureter, kandung kemih, sama uretra. Iya. Oke, makasih ya Maila ya. Melia atau Maila? Maila. Oke, makasih Maila. Yuk, kamu namanya siapa? Nama saya Nihayatur Rohmah. Hidayatur Rohmah, Panggilannya Niha. Niha. Nah, tadi teman kamu si Melia tadi sudah menyampaikan ada ginjal, ada uretra, ada ureter, ada kandung kemih. Dari keempat tersebut bisa ditunjukkan yang mana lokasi organ-organ tersebut. Yang ginjal ditunjukkan itu yang nomor 1, yang ureter yang nomor 2 warna biru, yang kandung kemih nomor 3, yang uretra nomor 4. Yang uretra nomor 4. Ya. Oke, makasih ya Hidayah ya. Ya. Guys, senengmu siapa guys? Ilham Fahmi. Siapa? Ilham Fahmi. Ilham Fahmi. Ilham Fahmi, panggilannya? Ilham, oke. Ham, ginjal jumlahnya berapa Ham? 2. Kalau ureter? 2. Kandung kemih? 1. Kalau uretra? 1. Oke, makasih Ilham ya. Tepuk tangan dong buat teman-teman kalian. Nah, kira-kira ada 4 organ utama yang terlibat dalam produksi urin, memproduksi sampai ke membuangnya dari dalam tubuh. Cuman untuk sesi hari ini kita hanya mendiskusikan tentang ginjal saja. Nah, di sesi selanjutnya nanti baru kita diskusikan tentang setelah ginjal kan ngalir ke ureter, kemudian ngalir lagi ke kandung kemih, baru terakhir ke uretra. Nah, 3 organ terakhir itu kita diskusikan di sesi next saja. Nah, ini yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Coba kita review bentar. Yuk, yang hadap sana namanya siapa? Saya. Saya Putri Uswatun Hasanah. Siapa? Putri Uswatun Hasanah. Putri Uswatun Hasanah, panggilannya? Putri. Put, kamu mau nyebutkan salah satu fungsi dari keempatnya, bisa? Satu-satu. Ya, satu boleh, satu aja juga boleh. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah sehingga menghasilkan zat-zat metabolisme yang nanti disalurkan melewati ureter dan kemudian ditampung di kandung kemih dan kemudian dikeluarkan lewat uretra. Oke, di urin dihasilkan oleh ginjal, kemudian ditampung di kandung kemih. Nah, yang mengalirkan dari ginjal ke kandung kemih adalah ureter. Kemudian yang membuang keluar adalah
Uretra. Jadi gini, kalian bisa merasakan tulang iga di tubuh kalian nggak sih? Iya. Kalau kalian hitung dari atas sampai bawah, itu kira-kira ada 13 baris atau 13 susunan tulang iga, gitu kan. Nah, ginjal itu menempati posisi pada tulang iga ke-11 sampai ke-12, atau paling atas itu adalah tulang iga yang nomor 11 gitu, yang bagian depan. Nah, karena tadi disebutkan ginjal ada sepasang gitu kan, ada dua, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya, gitu. Kalau di gambar tersebut, kamu aja, namanya siapa guys? Saya, Pak. Iya. Enzi Story ya? Atau Enzi siapa namanya? Ezi Zainia. Enzi Zainia. Kamu orang mana sih? Ngablak. Oh, Ngablak. Zi, ada beda nggak ginjal kanan sama ginjal kiri? Ada, dari Pak. gambar tersebut apa? Yang ginjal yang kanan agak turun, yang kiri naik. Yang naik itu yang kanan atau yang kiri sih guys? Itu depan loh guys. Nah gini, ada banyak. Berarti itu yang di sebelah atas itu adalah yang Kanan. kanan. Bagian atas ginjal kanan itu terletak pada tulang iga yang ke-11 ya. Nah kemudian pada yang sebelah kiri itu di bawah tulang iga yang nomor 11. Oke, sampai sini clear guys? Ketemu ya misterinya ya. Nah, kalian bisa bayangkan bahwa panjang dari ginjal itu hanya 10 cm, kemudian lebarnya itu 5 cm, tebelnya itu hanya 2,5 cm itu. 10 cm ini sepiro guys? Seberapa 10 cm itu kira-kira? Nah, ada penggaris, saya suka itu. Nah, kira-kira segini ya guys, 10 cm ya. Nah, jadi nek ana sing ngomong cilik tenan ya kecil guys gitu. Kemudian lebarnya gitu itu hanya 5 cm. Segini kan. Bisa bayangkan hanya segini guys. Kemudian tebelnya hanya 2,5 cm. Dan itu jumlahnya ada 2 di tubuh kalian. Kalau ditimbang masing-masing ginjal itu beratnya antara 150 sampai 200 gram. Gitu kan. Pertanyaan saya adalah, jadi tadi ada yang menyampaikan, siapa yang situ tadi namanya guys? Ini namanya siapa? Putri. Putri tadi menyampaikan bahwa fungsi ginjal adalah menyaring darah gitu. Oke, saya tanya siapa? Ya kamu saja. Namanya siapa? Nama saya Diana Indin. Diana Indin. Ya. Oke. Tahu nggak kapasitas ginjal dalam sehari itu menyaring darah berapa banyak? 1 sampai 2 liter urin. Enggak, belum urinnya, baru darahnya. 150 liter. 120 sampai 150 liter darah per hari. Yakin? Ya saya Google Pak. Ada jawaban lain guys? 200 liter Pak. 200 liter. Yuk. Ya, siapa namanya? Nama saya Lulu Rianawati. Siapa? Lulu Rianawati. Lulu Rianawati. Panggilannya Lulu. Iya. Berapa? Pada laki-laki itu 125 ml, yang pada perempuan 120 ml. Dulu kira-kira Tuhan ketika mau buat ginjal, itu kan pertama ditanting dulu gitu kan. Manusia itu kan ketika mau dibuat, mau diciptakan itu kan ditanting juga tuh guys. Ditanting mau beriman enggak gitu kan, siapa Tuhan kalian gitu kan. Ditanting itu di apa ya? Kademen. Ya. Nah, kira-kira ginjal itu ditanyain,
kamu besok gitu ya, kalau diciptakan itu tugasnya adalah menyaring darah gitu. Terus ditanyain dalam sehari gitu, kalau kamu harus menyaring 1.800 liter, sanggup nggak gitu kan. Nah kira-kira kalian jadi ginjal dengan ukuran segitu, mengkis-mengkis lah guys. Mengkis-mengkis ya. Mereka ya tutu cah dakoh ya. Nah terus diturunkan lagi, keberatan ya 1.800 liter ya. Ya wis, diturun. Nah terakhir 1 detik 2 mililiter wis gitu. Kira-kira dibagikan, kanan 1 detik 1 mililiter, kiri 1 detik 1 mililiter. Kira-kira sanggup nggak? Sanggup. Nah itu kalau di total itu satu hari 1.800 liter guys. Unsur atau satuan terkecil dari fungsi ginjal atau yang menjalankan fungsi ginjal itu kita sebut sebagai nefron. Perjalanan darah ke dalam ginjal sehingga dia menghasilkan urin. Mula-mula kita mulai dari sini, yang paling gede ini namanya aorta ya, gitu kan. Sebenarnya ini bukan aorta sih, gitu kan. Percabangan dari aorta kita sebut sebagai arteri. Oke. Nah, aorta kemudian akan mengalirkan ke arteri. Arteri itu punya satu cabang lagi yang kita sebut sebagai arterial afferent. Arterial afferent adalah percabangan dari arteri yang mengalirkan darah ke dalam glomerulus. Sehingga nomor 1 ini kita sebut apa? Arterial afferent. Oke guys, ingat-ingat ya, sekali lagi apa? Arterial afferent. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2, maka darah ini akan dimasukkan ke dalam glomerulus. Di dalam glomerulus inilah kemudian akan dipisahkan mana zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan mana zat yang harus dibuang. Jadi saringan pertama itu terjadi di glomerulus. Apa itu glomerulus? Glomerulus ya ini satu kayak isi kapsul yang terdiri dari lekuan-lekuan lekuan pembuluh darah tersebut gitu kan. Nah, di dalam sini atau di dalam glomerulus ini dia akan dibungkus yang warna hijau, kita sebut dengan kapsul Bowman gitu kan. Nah disinilah nasib darah atau nasib isi dari darah itu akan ditentukan. Karena setelah dari sini yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, dia akan dibuang kemana ini? Oke, dia akan dibuang ke tubulus, gitu ya. Sementara kita sebut sebagai tubulus dulu, gitu. Nah, kemudian yang masih dibutuhkan oleh tubuh dia akan ditransfer ke arterial afferent. Kalau yang awal tadi ketika memasukkan ke glomerulus kita sebut sebagai arterial afferent. Nah, terus hasil penyaringan ini gitu ya, kalau ternyata dia zat-zatnya masih dibutuhkan oleh tubuh seperti gula gitu kan, kemudian seperti air gitu. Nah, dia akan dialirkan lagi ke dalam arterial afferent. Bedanya hanya huruf A sama E saja. Nah, di antara tubulus dengan saya lanjutkan dulu. Ini ada arterial apa tadi guys? Afferent. Arterial afferent ini nanti punya percabangan lagi yang kita sebut sebagai peritubular kapiler. Peritubular kapiler. Kapiler itu artinya pembuluh yang mengalirkan darah dengan ukuran terkecil. Tubuler itu berarti peritubuler berarti lokasinya terletak di dekat tubulus. Oke, saya ulangi lagi. Percabangan dari arterial afferent itu kita sebut sebagai
peritubular kapiler gitu. Nah, karena dia disebut sebagai kapiler peritubular, dia lokasinya akan selalu berdampitan atau selalu beriringan dengan lokasi tubulus. Nah, karena lokasi yang berdekatan inilah yang memungkinkan terjadinya proses namanya reabsorpsi. Jadi, kalau ada urin primer tadi masih mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, dia akan diserap lagi menuju ke peritubular kapiler. Gitu ya, guys. Hingga nanti habis, sampai hanya tersisa zat-zat sampah doang, dia baru siap dibuang, dan itulah yang kita sebut sebagai urin sekunder. Nah, oke, sekarang kita pelajari tentang tubulus ini, guys. Tubulus ini setidaknya ada 4 jenis atau ada 4 macam gitu kan. Yang pertama adalah tubulus yang berlokasi atau tubulus yang terletak pas setelah glomerulus atau paling dekat dengan glomerulus. Itu kita sebut dengan tubulus proksimal. Oke, sesederhana itu. Kalian ingat-ingat dulu namanya, wes. Nah, tubulus proksimal adalah tubulus yang mengalirkan hasil filtrat dari glomerulus. Nah, setelah mengalirkan dari setelah tubulus proksimal, maka hasil filtrat dialirkan kemana? Ada yang nyebut lengkung Henle, ada yang nyebut loop Henle, ada yang nyebut ansa Henle. Di beberapa referensi setidaknya ada 3 istilah tersebut. Tapi lengkung Henle ini adalah yang bagian paling bawah ini. Nah, kalau yang bagian mengalirkan filtrat ke bawah, ini kita sebut sebagai descending Henle. Kalau yang mengalirkan lagi ke atas, itu kita sebut sebagai ascending Henle. Kalian ingat-ingat namanya dulu, nanti baru perannya. Tadi sebelum descending Henle, apa namanya, guys, tubulusnya? Tubulus proksimal. Setelah tubulus proksimal, descending Henle. Setelahnya ascending Henle. Setelah ascending Henle ada tubulus distal. Setelah tubulus distal ada tubulus collectivus. Nah, kegiatan reabsorpsi itu berlangsung sejak dari tubulus proksimal, kemudian di ascending Henle, di descending Henle, tubulus distal mandek. Kemudian terakhir di tubulus collectivus, itu tubulus yang bertugas hanya untuk menampung saja urin yang siap dialirkan ke ureter dulu dong, iya kan? Ini kan belum ke kandung kemih, guys, gitu. Tapi di tubulus collectivus ini sangat memungkinkan terjadi adanya reabsorpsi beberapa air gitu. Jadi masih memungkinkan sedikit air ini direabsorpsi lagi di tubulus collectivus gitu. Nah, sekarang baru kita telaah lebih ini lagi, dalam lagi gitu kan. Kalau kita sederhanakan, sebenarnya hanya gini saja. Yang bagian atas ini apa, guys? Ini apa yang sini nih, yang melengkung ini? Arterial aferen yang masuk ini toh, guys. Yang keluar eferen ya. Terus yang ini memanjang sini nih. Yang memanjang ini, guys, peritubular capillary. Oke. Jadi ini bentuk sederhana dari yang tadi meliuk-liuk aja, cuman bentuknya kita sederhanakan gitu. Nah, yang warna hijau ini kita sebut apa, guys? Tubulus proksimal. Yang biru
descending Henle. Yang ungu ini ungu ascending. Yang atas tubulus distal. Yang kuning tubulus collectivus.